Selamat siang adik-adik. Adik-adik kelas 12 IPA dan 12 IPS. Nah, ini kita akan memasuki materi TPS Penalaran Umum paket 31 ya. Nah, untuk adik-adik kelas 12 IPA dan IPS calon-calon mahasiswa PTN 2020. Nah, sebentar lagi adik-adik akan mengikuti UTBK SBM PTN. Nah, jadi adik-adik semangat, kita ikuti materi TPS Penalaran Umum bersama kakak. Nah, terlebih dahulu adik-adik bisa lihat di sini. Nah, biasa deh kakak sering disapa dengan Kak MCQ. Nah, kita lihat ya adik-adik, untuk materi KBM online super intensif 31. Nah, di sini soal TUBK yang keempat. Nah, kita lihat ya, di sini ada 20 soal. Yang pertama, jadi adik-adik bisa lihat teks seperti biasa deh. Kalau penalaran umum kita akan disajikan dengan beberapa teks. Yang pertama, adik-adik bisa lihat terlebih dahulu. Di situ ada soal. Jadi kita lihat dulu apa permintaan dari soal, ya. Nah, kita lihat paragraf yang pertama. Manakah pertanyaan berikut yang paling sesuai dengan isi paragraf yang pertama? Nah, jadi adik-adik tentunya sudah lihat teksnya. Ya, jadi di sini caranya memang kita benar-benar baca satu paragraf yang pertama. Nah, setelah adik-adik baca, tentunya kita sesuaikan pernyataan yang paling sesuai, kan begitu ya. Nah, jadi kalau adik-adik lihat di situ deh, tentu jawabannya. Nah, di sini kakak buat, nanti kita cek ya. Kalau yang A, nah di situ ada pertanyaan, ya, pertanyaan. Nah, dari paragraf pertama, kalau mengapa frekuensi terjadi gempa tahun 2018 jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2018, tentu di situ tidak ada jawabannya. Kalau yang kedua, apa yang menyebabkan gempa yang terjadi tahun 2013 jauh lebih kecil? Juga di situ jawabannya kurang tepat, kan begitu ya dia. Nah, sementara yang C, nah itu bisa kita lihat pada paragraf yang pertama. Coba adik-adik lihat di kalimat yang ketiga, ya, di kalimat yang ketiga. Berdasarkan data Pusat Gempa Nasional BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, selama tahun 2018, aktivitas gempa di Indonesia didominasi oleh gempa dari sumber dangkal atau kurang dari 60 km yang mencapai 9.585 kali. Nah, jadi kalau kita lihat di situ deh pertanyaannya, aktivitas gempa yang bagaimanakah yang paling banyak terjadi di Indonesia pada tahun 2018? Nah, itulah pertanyaan yang sesuai karena jawabannya di situ juga sudah tertera. Jadi itulah pertanyaan yang sesuai untuk paragraf yang pertama, ya. Nah, jadi di sini kakak buat dengan C untuk jawaban nomor 1. Jadi tidak perlu kakak tuliskan lagi opsinya. Adik-adik bisa lihat, bisa cek di dalam teks, itu kalimat yang ketiga. Jelas ya adik ya? Nah, sekarang kita lanjut nomor 2. Jadi semangat untuk membaca kembali deh untuk soal nomor 2 ya. Baik, ya, kita lihat. Nah, sekarang kita perhatikan kembali paragraf yang keberapa yang diminta dalam soal. Berdasarkan paragraf kedua, manakah pernyataan berikut yang paling mungkin benar
manakah pernyataan berikut yang paling mungkin benar. Nah, jadi kita lihat paragraf yang kedua. Nah, kita lihat kembali. Di situ paragraf kedua kita mulai dengan kalimat peningkatan jumlah aktivitas gempa itu terjadi sejak tahun 2013. Nah, jadi kalau pernyataannya sesuai, ini memang caranya harus kita baca. Karena pernyataan ya, dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir pada paragraf yang kedua. Sudah dapat adik-adik? Nah, kita lihat ya. Kalau yang A, aktivitas gempa yang terjadi dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak 200 kejadian. Coba kita cek ya. Nah, di situ kalau adik-adik lihat di dalam tabel, nah di situ ada tabel, ada grafik 2013 ke 2014 ya. Nah, jadi situ ada data 2013 4.234. 2014 di situ ada data 4.434. Nah, waktu ya atau jarak, kalau kita lihat data berdasarkan data di situ deh, perbandingannya 4.234 ke 4.434. Nah, jadi berkisar 200 kejadian untuk 2013 sampai 2014. Nah, itu pernyataan yang ada di dalam teks. Sementara kalau yang B, C, D dan E, nah di situ kurang tepat. Jadi ini caranya memang benar-benar harus kita baca. Paham ya adik-adik ya? Nah, jadi langsung saja kakak buat di sini jawaban untuk nomor 2 A ya. Nah, jadi memang benar-benar harus kita baca, kita pahami. Nah, jadi kita tetap juga harus melihat waktu ya, Dek ya. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 3. Ini masih berdasarkan teks yang pertama. Untuk soal nomor 3. Nah, baik. Itu soal nomor 3 ya. Jadi kalau kita perhatikan kembali soal nomor 3, berdasarkan teks tersebut, mengapa Bilham dan Bendik mengatakan adanya kenaikan frekuensi gempa seperti yang dipaparkan pada pertemuan tahunan Geological Society of America akhir Oktober 2017. Nah, berdasarkan teks tersebut, mengapa Bilham dan Benedict ya mengatakan adanya kenaikan frekuensi gempa? Jadi ini adik-adik bisa lihat kembali. Nah, jadi berdasarkan teks paragraf 1, paragraf 2 dan paragraf 3. Nah, kalau kita lihat deh, kalau dikatakan dengan mengapa di situ jawabannya ya. Nah, jadi adik-adik bisa lihat yang, coba kita cek yang A. Kan begitu ya? Itu terdapat jawabannya deh di paragraf yang ketiga ya. Nah, jadi boleh kakak buat di sini. Kita lihat di paragraf. Baik. Paragraf yang ketiga. Nah, kalimatnya tentu saja bisa kita lihat juga. Paragraf ketiga, kalimat yang pertama. Ya. Kajian Bilham dan Bendik ini didasarkan data statistik tahun 1900 yang menunjukkan kaitan kenaikan jumlah gempa besar secara global dengan perlambatan rotasi bumi setelah memasuki periode 5-6 tahunan. Ya, nah itu dia. Jadi langsung saja, karena ini sebuah data ya berdasarkan bacaan, mengapa Bilham dan Benedict mengatakan ada kenaikan. Jadi langsung saja lihat paragraf ketiga, kalimat yang pertama. Nah, kembali jawabannya di sini kita buat A ya. Baik. Nah, mudah-mudahan adik-adik bisa memahaminya kembali. Semangat baca untuk nomor 4 ya. Kita lihat. Nah,
buat. Baik, nomor 4 deh, kita analisis terlebih dahulu soal yang diminta. Manakah pernyataan berikut yang paling benar berdasarkan paragraf ketiga? Nah, ini pernyataan, berarti kita baca secara detail paragraf yang ketiga. Kalau berdasarkan kalimat antar kalimat, maka jawabannya bisa adik-adik temukan. Nah, lihat ya. Jadi kakak buat di sini yang sesuai. Bilham dan Benedik menyimpulkan bahwa kenaikan aktivitas gempa terjadi setelah rotasi bumi melambat sekitar milidetik sehari. Nah, coba adik-adik lihat di situ. Lihat kalimat yang keempat ya. Jadi kita lihat kalimat yang keempat. Nah, bagaimana? Bisa adik-adik temukan ya. Sesuai pernyataan paragraf yang ketiga. Nah, kalau begitu jawabannya langsung saja kita tuliskan kembali dengan A. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Untuk nomor 4, paragraf ketiga, kalimat yang keempat. Nah, sekarang paragraf berdasarkan teks kembali. Ya, maaf ini salah tulis. Nah, jadi berdasarkan kalimat yang tepat tadi, jawabannya yang D ya. Nah, di sini salah tulis. Baik, di situ berdasarkan kesimpulan ya, Bilham dan Benedik. Kita lanjut untuk soal nomor 5. Nah, kakak buat di sini. Ya, semangat kembali adik-adik calon mahasiswa PTN 2020. Nomor 5, berdasarkan grafik tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling benar? Berdasarkan grafik ya, Dek. Nah, jadi adik-adik bisa lihat di awal ada data statistik gempa di Indonesia berdasarkan pernyataan berikut yang paling benar. Berarti kita bisa cek setiap tahun ya. Di situ ada 10 tahun dari 2008 sampai 2018. Jadi adik-adik bisa cek data-data per tahunnya. Lihat data yang tertera. Nah, ini juga harus benar-benar kita analisis. Coba sudah bisa ditemukan. Nah, kita cek yang jawabannya C ya. Kenaikan jumlah gempa tertinggi dalam 10 tahun pertama terjadi dari tahun 2011 ke 2012. Nah, jadi adik-adik bisa cek kembali dari tahun 2011 ke 2000. Nah, ya, ke 2012. Di situ di 2011 4.378 ya, 4.378. Di 2012 itu naik. Nah, jadi kalau kita perhatikan datanya, kakak tulis ya. Pada tahun 2011 datanya 4.378. Nah, sementara pada tahun 2012, nah kalau dilihat dari grafiknya deh itu sangat-sangat tinggi, sangat jauh ya. Nah, menjadi 6.863. Nah, jadi berdasarkan grafik pernyataan ya. Jadi kalau kita lihat kembali pertanyaannya, pernyataan berikut yang paling benar. Nah, jadi kalau kita lihat, kita analisis kembali, yang A, jumlah peristiwa gempa di Indonesia paling sedikit terjadi pada tahun 2013. Nah, di situ kurang tepat ya. Yang bola juga demikian. Yang D,
dan E. Di situ kurang tepat. Jadi yang paling tepat itu jawabannya langsung aja kita buat di sini dengan C. Bisa dipahami ya? Baik. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 6. Kita lanjut ke soal nomor 6. Nomor 6 ini masih berdasarkan teks yang pertama, Dek. Nah, kita baca ya. Manakah simpulan berikut yang paling mungkin benar berdasarkan grafik tersebut? Manakah simpulan berikut yang paling mungkin benar berdasarkan grafik? Nah, ini perlu diingat, Dek, kalau mencari sebuah simpulan dalam grafik, biasanya ada mengatakan setiap tahunnya apakah datanya naik atau cenderung datanya itu turun. Ya, kalau kesimpulan secara umum biasanya datanya naik atau cenderung turun. Nah, jadi kalau kita lihat di sini berdasarkan 2008 sampai 2018 ada kecenderungan datanya naik, turun, artinya dia tidak stabil ya, tetapi di akhir-akhir cenderung kejadiannya naik. Jadi kalau kita lihat deh berdasarkan grafik kesimpulannya, nah jumlah peningkatan aktivitas gempa. Kita lihat kembali apa yang disampaikan di sini sesuai dengan teks, yaitu aktivitas gempa. Jadi jumlah peningkatan aktivitas gempa di Indonesia lebih banyak daripada jumlah penurunannya. Jadi secara umum ternyata lebih banyak datanya itu naik daripada penurunannya. Ya, nah maka langsung saja jawabannya kakak buat di sini dengan B. Nanti silakan kembali adik-adik cek ya, datanya cenderung naik. Artinya berdasarkan grafik tidak menurun. Meskipun ada data yang menurun, kesimpulannya seperti itu. Bisa adik-adik ya, kita lanjut kembali untuk soal nomor 7. Nah, jadi kalau kita lihat untuk soal nomor 7, ini kesimpulan kembali. Nah, manakah kesimpulan berikut yang paling mungkin benar berdasarkan isi teks? Jadi adik-adik ketahui kesimpulan itu bagaimana pendapat-pendapat di awal sampai akhir, kan begitu ya. Jadi kita perhatikan terlebih dahulu pada kalimat yang pertama atau pada paragraf yang pertama tentang apa yang disampaikan. Nah, jadi bisa kita lihat di sini. Lihatlah kalimat yang pertama. Nah, ya, lihatlah kalimat yang pertama. Apa yang disampaikan? Jadi kakak buat penjelasannya. Apa yang disampaikan sebagai di pokok? Baik. Apa yang disampaikan atau yang dibicarakan? Ya, apa yang disampaikan atau apa yang dibicarakan di dalam teks. Nah, seperti itu apa yang disampaikan pada kalimat pertama, kemudian hubungkan kembali, dibaca sampailah lihat dengan kalimat yang terakhir adik-adik ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di situ dari awal teks dikatakan dengan, lihat kalimat pertamanya deh. Frekuensi gempa bumi di Indonesia terus meningkat sejak 5 tahun terakhir ya. Jadi lihat kalimat pertama apa yang dibicarakan atau disampaikan dalam teks. Jadi coba kita cari pilihan jawaban yang berhubungan dengan frekuensi gempa bumi di Indonesia. Kemudian secara umum kalau kita lihat dari awal sampai akhir, terutama di kalimat-kalimat yang terakhir deh, ya. Nah, di situ bisa kita lihat tentang opsi pilihan. Coba kita cek, kan begitu ya. Frekuensi gempa bumi di Indonesia terus meningkat, bersifat merusak dan dikhawatirkan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk di zona rawan bencana. Ya, lihat kalimat pertama, baru nanti hubungkan kembali dengan kalimat yang terakhir. Nah, jadi
kita cocokkan atau kita baca kembali kalimat yang terakhir ya. Jadi boleh kakak buat di sini, hubungkan dengan kalimat yang terakhir. Nah, di sini ya, kakak buat, ingat kalimat yang terakhir. Jadi dari awal kita sudah ada baca dari paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga. Jadi secara umum sekilas bisa kita dapat kalimat 1 sampai dengan kalimat yang terakhir setiap paragraf. Maka didapatlah jawaban untuk soal nomor 7 itu deh ya, kakak buat di atas. Nah, jawabannya E. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami cara mencari kesimpulan. Nah, inilah soal-soal untuk UTBK. Lihat yang sudah kakak jelaskan tadi. Baik, sekarang kita ada 3 soal lagi deh untuk teks yang pertama ya. Nah, kita lanjut soal nomor 8. Nah, jadi untuk soal nomor 8 ini kakak baca ya. Berdasarkan diagram garis pada gambar 1. Jadi kita sambil perhatikan ada diagram garis pada gambar 1. Frekuensi gempa terendah pada tahun. Nah, ini mudah ya. Jadi kita lihat dari 2008 sampai 2018. Lihat saja deh data-datanya. Yang paling rendah tampak jelas di situ ya. Nah, ada 4138 pada tahun 2008. Nah, pada tahun 2008 datanya diperoleh 4138. Nah, itulah data yang terendah. Sudah jelas ya Dek ya? Maka langsung saja kakak buat di sini jawabannya A. Baik. Kita lanjut soal nomor 9. Kita lihat. Nah, di sini berdasarkan diagram kembali. Berdasarkan diagram garis pada gambar 1 ya, bisa disimak kembali. Frekuensi kenaikan gempa terbesar terjadi pada tahun. Nah, frekuensi gempa di Indonesia naik. Nah, jadi nomor 9 ya. Frekuensi kenaikan gempa terbesar terjadi pada tahun. Frekuensi berarti bisa dikatakan dari yang terendah tiba-tiba naiknya ya, dari yang terendah terus naik yang tertinggi. Coba adik-adik lihat artinya rentannya ya Dik ya, jarak dari yang terendah terus tiba-tiba tertinggi. Nah, kalau kita perhatikan berdasarkan diagram garis ya, berdasarkan diagram garis 2017 ke 2018. Coba adik-adik cek masing-masing teksnya. 2017 itu datanya sebesar, nah kakak tulis ya, tahun 2017 datanya 7100 ya, kita bisa cek 7172 ya, 7172. Nah, seperti itu. Kemudian pada tahun 2018. Nah, ini melonjaknya sangat jauh sekali dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi 11.000. Nah, ini ya. 11.358 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi inilah sesuai dengan soal nomor 9, frekuensi kenaikan gempa terbesar selama
beberapa tahun dari 2008 sampai 2018. Kan seperti itu ya dia. Baik, jadi kenaikannya sebesar 4.184 ya. Nah, jadi kalau kita lihat letaknya sebesar 4.184. Baik, langsung aja deh kakak buat di sini jawabannya E ya. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dicek kembali teksnya dan tabel diagramnya deh. Nah, kita lanjut ya. Soal terakhir untuk teks yang pertama. Nomor 10. Baik. Nah, ini ada beberapa data ya. Kakak bacakan kembali. Apabila ilmuwan memprediksi frekuensi gempa di Indonesia naik 10% pada tahun 2019. Apabila ilmuwan memprediksi frekuensi gempa di Indonesia naik 10% pada tahun 2019, banyak gempa terjadi pada tahun tersebut sebanyak. Nah, itu dia. Ini bagaimana cara mencarinya? Nah, perhatikan kembali ya. Kalau kita perhatikan data di dalam tabel dan di dalam teks ya. Jadi kita anggap kenaikan pada tahun-tahun sebelumnya itu kenaikannya 100%. Sementara pada tahun 2019 itu kenaikannya sebesar 10%. Nah, artinya tahun-tahun sebelumnya kita anggap 100%. Berarti deh 100% ya. Jadi kita anggap 100% pada tahun 2019 ya. Nah, jadi 100%. Maka kakak buat kembali seperti ini. 100% itu dianggap dari terakhir 2018 datanya. Nah, 100% ya, 100% ditambah 10%. Jadi kalau kakak buat begini, ditambah 10% pada tahun 2019. Nah, jadi 110 ya. 110 kita bagi dengan 100. 110%. Nah, seperti itu. Kemudian kita kali deh. Jadi kita anggap berapa? Nah, jadi di sini ada beberapa data kembali dari yang tertinggi tadi 2018 ya. Dari 2018 tadi kan sebesar 11.358 kejadian ya. Jadi tadi 2018 kita anggap 100%-nya, kita tambah 10% di tahun 2019 jadi 110%. 110 bagi 100 kali kejadian 2018 ya. Nah, maka hasilnya kita coba seperti ini. Maka hasilnya jadi berapa dek? Di situ kalau adik-adik kita bisa kali ya. Nah, jawabannya di A ya. Ada 12.492 ya. Nah, itu dia. Jadi berdasarkan jawaban ini langsung saja kita buat opsinya. Jawabannya A ya. Bagaimana adik-adik, bisa dipahami penjelasan dari kakak deh? Ya, jadi adik-adik bisa lihat di sini. Dapatlah jawabannya ini A, 12.492 apabila berdasarkan prediksi ilmuwan gempa di Indonesia naik 10% pada tahun 2019. Ya.
Bisa dipahami? Kita lanjut ya. Untuk soal nomor 11. Nah, soal nomor 11 ini kita teksnya berbeda dengan teks yang di awal. Di sini kita berbicara tentang ekspor barang mentah ya. Nah, baik, perhatian kembali untuk adik-adik kelas 12 IPA dan IPS. Nomor 11. Baik. Nah, semangat membaca. Kita baca instruksinya ya. Manakah pernyataan berikut yang paling benar berdasarkan paragraf pertama? Manakah pernyataan berikut yang paling benar berdasarkan paragraf pertama? Ya. Nah, ini memang harus lebih detail deh dibaca. Kita sesuaikan. Lihat paragraf pertama ya. Nah, dari A, B, C, D, dan E. Jadi kalau kita baca, kita sesuaikan. Coba adik-adik cek ya. Cek pada kalimat yang ketiga. Cek pada kalimat yang ketiga ya. Coba kakak baca. Nah, kalau kalimat ketiga kita mulai dari hal ini. Hal ini tak lepas dari posisi industri pengolahan sebagai sektor yang memiliki peran penting untuk meningkatkan nilai tambah bahan mentah menjadi setengah jadi, bahkan hingga produk jadi ya. Nah, itu kalimatnya sudah sesuai dengan teks pada paragraf yang pertama ini ya. Nah, lihat kata buat di sini, silakan dicek kalimat ya. Kalimat yang ketiga. Kalimat yang ketiga. Nah, jadi langsung saja jawabannya untuk soal nomor 11 itu deh, berarti B ya. Bisa ya adik-adik ya. Nah, jadi silakan kembali dicek. Baik, semangat baca.